Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam majelis kita yang berbarakah insyaallah taala, di dalam membaca daripada kitab Manzumatul Ha'iyah milik Al-Imam Abdullah Abu Bakr ibn Abi Dawud rahimahullahu taala. Taib, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke dalam bait yang berikutnya, yaitu bait yang ke-15, ya, bait yang ke-15. Taib, kita bacakan. Qala al-musannif rahimahullah wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qudaman summa Utsmanu arjahu wa rabi'uhum khairul bariyah ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum. Di sini ada perbedaan. Wa innahum warahtu la raiba fihim ala nujibil firdausi fil khuldi tashrahu. Ya, kalau di tempat lain wa innahum warahtu la raiba fihim ala nujibil firdaus bin nuri tashrahu. Ya, bin nuri tashrahu. Maknanya sama. Sa'id wa Sa'ad wa ibnu Aufin wa Talha wa Amir Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu wa qul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Kemudian faqad nataqal wahyu al-mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayyun lis sahabati tamdahu. Taib. Kata musannif al-Imam Abu Bakr bin Abi Dawud rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, dan katakanlah, ya, sungguh sebaik-baik generasi manusia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirahu qudaman summa Utsmanu arjahu, ya, itu adalah dua penolongnya, dua wazirnya, ya, dua wali-walinya yang Allah jadikan wali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik, ya, yang membantu beliau di dalam dakwah, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Ya, dua wazirnya ini adalah Abu Bakar dan Umar, ya, qudman terdahulu. Summa Utsman arjahu, kemudian setelahnya daripada Abu Bakar dan Umar, ya, itu adalah Utsman berdasarkan pendapat yang rajih. Ya, nanti kita akan dapati bahasan terkait, ya, struktural daripada empat sahabat yang mulia. Dari empat sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Ya, ada dari sisi keutamaan dan juga ada dari sisi kekhilafahan. Ya, di mana para ulama itu satu kata, satu pendapat bahwasanya struktur daripada kekhilafahan kaum muslimin itu adalah berdasarkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak boleh ditukar seperti itu, tidak boleh.
Tapi kalau dari sisi keutamaan, ya maklum terjadi perbedaan pendapat, dan kita yakini secara pasti satu kata tidak boleh tidak bahwa para sahabat seluruhnya itu memiliki derajat kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi khilaf di sini adalah tentang keutamaan antara Utsman dan Ali. Ya, manakah yang lebih afdal? Ya, adakah Utsman ataupun Ali yang paling utama dari sisi keutamaan? Ya, tapi tetap secara umum semuanya kembali kepada ya susunan yang sudah ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, sehingga terhindar daripada pemikiran-pemikiran sesat dan juga kufur. Di antaranya antara apakah itu dia Nasibi ataupun dia ya Syiah, Rafidah, ya dan seterusnya. Jadi ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian warabi'uhum khairul bariyah ba'dahum Aliyun. Ya. Dan yang keempat di antara mereka, barakallahu fikum, dengan kebaikan yang menyelamatkan, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, haliful khair wal bil khairi munjihu. Ya. Sekutu di dalam kebaikan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi di sini mu'alif telah menjelaskan ya secara umum, tidak hanya secara keutamaan ataupun kekhilafahan, tapi secara umum dia katakan ya setelah generasi terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian wa innahum ya warahtu la raiba fihim. Karena sesungguhnya mereka ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah kaum yang tidak ada keraguan sedikit pun pada mereka. Ya, tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang meragukan daripada ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kecuali orang-orang yang berpenyakit, orang-orang kufar, mereka meragukan para sahabat. Ya, seperti itu. Ala nujibil firdausi bin nuri tasrahu. Ya. Di atas kendaraan Firdaus dengan iringan cahaya ia berjalan. Kemudian Sa'id wa Sa'ad wa Ibnu Auf wa Talha wa Amir Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Ya, ini merupakan sisa dari 4 yang telah disebutkan, termasuk di dalamnya pembahasan daripada 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini menyangkut daripada 10 orang sahabat. Setelah 4 yang tadi disebutkan, maka 6 sisanya ini adalah ya orang-orang yang secara khusus Nabi menyebutnya di dalam satu hadis. Ya, bukan berarti para sahabat lainnya tidak mendapatkan surga, ya. Tapi maksudnya di sini secara khusus mereka disebutkan nama-nama tersebut di dalam satu hadis yang akan kita bacakan insyaallah. Ya, di dalam satu hadis secara khusus oleh Nabi SAW, yaitu Sa'id ibn Zaid, ya Sa'id ibn Zaid wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa ibnu Auf, yaitu Abdurrahman ibnu Auf, wa Talha bin Ubaidillah wa Amir Fihr, yaitu Ubaidah ibnu Jarrah, ya Ubaidah ibnu Jarrah. Kemudian Az-Zubair ibnu Awam, ya Az-Zubair ibnu Awam al-Mumaddahu. Mereka ini adalah orang-orang yang terpuji. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain seluruhnya terpuji. Ya. Kemudian waqul khairu qaulin fis sahabati kullihim, dan katakanlah ya penuh dengan kebaikan setiap kali kita menyebutkan terkait para sahabat seluruhnya. Ya, jangan sampai ketika kita menyebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terbesit ya mengesankan buruk terhadap person-person dari mereka. Itu dia. Jangan sampai. Nah, ini pembahasan seperti ini sudah dibahas di dalam Sunan Abi Daud ya, kitab As-Sunnah.
ya, kitab As-Sunnah. Di dalam kitab As-Sunnah. Ya. Jadi tidak boleh seorang pun itu mengesankan buruk, ya. Mengesankan buruk saja tidak boleh, ya, apalagi benar-benar ya memburukan para sahabat. Ya. Jangan sampai terbesit untuk kita mengesankan buruk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wala taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Janganlah Anda itu menjadi orang yang disibukkan dengan mencela dan juga mencerca, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Faqad nataqal wahyu al-mubinu bi fadlihim, karena sungguh wahyu itu telah berbicara, ya, untuk menjelaskan keutamaan mereka. Wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu, dan di dalam surat Al-Fath, ya, ada ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Ya. Di antaranya adalah surat Al-Fath itu kalau tidak salah tentang, ya, para sahabat yang berbaiat di baiatur ridwan. Ya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, hanyalah mereka itu sebetulnya berbaiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hadhihi al-abyat intaqala min khilaliha al-muallif min al-kalam an ba'di mubahas as-sifat ila al-kalami an babi akhar. An babin akhar min abwabil i'tiqad inda ahli sunnati wal jamaah wa huwa mu'taqaduhum fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-muallif atau al-musannif, yaitu al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu taala, beliau berpindah dari sebuah bahasan yang tadinya membahas tentang, ya, terkait materi daripada asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, namun sekarang beliau berpindah kepada pembahasan ataupun materi berkaitan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingganya kita harus mengetahui barakallahu fikum bahwa tidaklah ketika kita menyebutkan para sahabat kita memuji mereka, ya, berprasangka baik terhadap mereka dan pendapat mereka, ya, dan menahan diri, bersikap diam, ya, tidak boleh untuk mencari-cari celah dari setiap persoalan yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka, fitnah yang menimpa mereka, ya, as-sukut fima, ya, syajara bainahum. Kita berdiam diri, menahan diri dari mengomentari, ya, terkait perselisihan yang menimpa mereka. Ya, pertikaian yang terjadi di antara mereka itu fitnah. Ya, pelajaran untuk kita, orang-orang yang hidup di masa generasi setelahnya. Kemudian dalam tafsirnya ayah, ya, bal harf min kitabillahi azza wa jalla illa min tariqis sahabah. Tidaklah kita membaca ayat satu saja di dalam Al-Qur'an kecuali melainkan mesti dari jalur para sahabat. Ya, tidak mungkin kita membaca Al-Qur'an dengan cara baca yang benar kecuali berdasarkan dari thariqahnya para sahabat. Ya. Walam yasilna hadis atau kalimah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min khilalihim ridwanullah alaihim ajmain. Tidaklah kita mendapati sebuah hadis, ya, yang mulia, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melainkan daripada mereka para sahabat seluruhnya. Ya. Falahum alaina minnah azimatun. Maka para sahabat itu bagi kita ahlu sunnah wal jamaah merupakan nikmat yang besar. Ya, merupakan nikmat yang besar. Merupakan nikmat yang besar. Inilah terjaganya agama kecuali dengan sanad, ya, dengan sanad. Dan sahabat di sini barakallahu fikum, sahabat di sini maksudnya tadi disebutkan di sini, ya. Sahabat di sini merupakan jamak dari kata sahib, ya.
Dan jamaknya itu bisa ada ashab, ada suhbah dan seterusnya banyak, ya. Yang jelas sahabat itu kata daripada jamak daripada sahib, kata sahib, ya. Dan sahabat secara istilah, barakallahu fikum, istaqarrat kalimatu ahli sunnati wal jamaah ala annahu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, ya. Atau man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat secara istilah, barakallahu fikum, diartikan maknanya adalah setiap siapa saja yang menjumpai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan Nabi, semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, ya, berinteraksi dengan Nabi sallallahu, ya, ataupun hidup semasa Nabi sallallahu, dan yang terpenting di sini adalah mukminan, ya, mukminan bihi. Dia beriman, karena kalau dia hidup dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW, tapi tidak beriman, maka itu bukan para sahabat disebutnya, ya. Tapi secara khusus di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dan hidup dengan Nabi SAW, ya, berinteraksi, belajar, berjuang menegakkan agama dengan Nabi SAW, ya, berjumpa secara langsung. Wa mata ala dzalik, kemudian mati juga di atas Islam, tidak dalam keadaan murtad, ya, mati juga di atas keadaan Islam. Itulah disebut dengan sahabat. Washabun Nabi SAW kasir, ya, dan sahabat Nabi SAW itu ada banyak sekali, ya ikhwah, ya, ada banyak sekali. Ada yang mereka itu man hajja ma'ahu hajjatul wada kanu aksar min mi'ah alf, ya. Ada di antara para sahabat itu yang mereka berhaji bersama dengan Nabi SAW yang disebut dengan haji wada, ya. Jumlah mereka berkisar sekitar 100.000 orang, ya, 100.000 orang, dan banyak lainnya, ya, bai'atur ridwan, ya, dan seterusnya. Taib. Kemudian setelahnya di dalam bait ini, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, kewajiban ahlu sunnah terhadap para sahabat, ya, kita akan dapati beberapa faidah, insyaallah, ya, kita akan dapati beberapa faidah. Taib. Yang pertama, ya, yang menjadi kewajiban setiap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat itu adalah mahabbatuhum wa ardahum, mencintai para sahabat dan juga ridho kepada mereka. Wa hadza qadrun wajib, ya, dan ini adalah merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ya, kata Nabi SAW, tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai ansar, ya, dan tanda kenifakan atau kemunafikan salafiyah itu adalah membenci kaum ansar, yaitu para sahabat, ya. Dan ini tidak terbatas pada ansar saja, ya, maksudnya juga muhajirin, ya, apalagi muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dan juga menolong dakwah, ya. Maka fawajibun idan ay yuhibba ashaban Nabi sallallahu mahabbatuhu fillahi walillah, ya, atau mahabbatan fillah walillah. Maka wajib kata setiap kaum muslimin untuk mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu dengan kecintaan fillah walillah, ya, cinta karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga sebagaimana wadzakar Lalikai, disebutkan oleh Lalikai di dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, annal Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Malik dahulu beliau mengatakan, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr as-Siddiq wa Umar kama yu'allimunahumus surah minal Qur'an. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, dahulu para salaf mereka senantiasa mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk senantiasa mencintai Abu Bakar dan juga Umar. Artinya
sahabat secara menyeluruh. Kama yu'allimunahumus surah minal Qur'an. Sebagaimana para salaf itu mengajarkan kepada anak-anak mereka surat-surat di dalam Al-Qur'an. Seperti itulah mereka menanamkan kecintaan kepada para sahabat di hati anak-anak mereka. Diperkenalkan, ya, disebutkan nama-nama mereka, dijelaskan sirahnya, ya, dan seterusnya. Disebutkan sirah mereka. Tujuannya untuk apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, juga menumbuhkan rasa cinta mereka kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ini kata Imam Malik. Maka unzur ila hadhihi tarbiyah wal imaniyah al-azimah. Maka lihatlah kepada pendidikan ini, pendidikan keimanan dan juga pendidikan yang sangat luar biasa. Ya. Kaifa ta'lamus surah minal Qur'an? Bagaimana seseorang itu dia memberikan pengajaran terkait surat-surat di dalam Al-Qur'an? Tentu saja bitikrar wa adamul malal wal mudawamah wa tahfiz. Ya. Di dalam seseorang itu mengajarkan Al-Qur'an, maka dia akan apa? Dengan cara mengulangi, memberikan pengulangan terus-menerus. Ya, sampai seseorang itu ketika diajarkan terkait Al-Qur'an, dia bisa dengan benar, ya, menguasai Al-Qur'an dan juga menghafal Al-Qur'an. Ya. Dan menghilangkan rasa malas daripada mempelajari Al-Qur'an. Serta juga mudawamah, yaitu istimrar, sama seperti tadi, ya, itu didawamkan, yaitu diulang-ulang terus, dijaga. Ya, pengajaran Al-Qur'an itu dijaga. Wa tahfiz, dan juga memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi. Kadzalika kanu, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in yazkuruna haula'is sahabah. Demikianlah mereka para salaf terdahulu, mereka senantiasa menyebutkan para sahabat, yazkuruna Abu Bakrin wa Umar wa ikhwanahum, ya, li abnaihim. Mereka menyebutkan terkait Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya dari para sahabat, wa ikhwanahum, dan para sahabat lainnya, li abnaihim, kepada anak-anak mereka, ya, kepada anak-anak mereka. Yadhkuruna al-fadail wa yadhkuruna al-qasas hatta tatashraba qulubahum hubba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat, ya, menyebutkan kisah-kisah mereka sampai hati itu benar-benar menyerap, ya, dari apa yang telah disampaikan di dalam pengajaran, dan tumbuhlah kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keutamaan tersendiri untuk kaum muslimin senantiasa memberikan pengajaran di dalam rumah-rumah mereka terkait para sahabat, ya, memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama para sahabat, ya, menghidupkan rumah mereka, menumbuhkan rumah mereka dengan anak-anak yang namanya mereka adalah nama-nama para sahabat. Ini kecintaan dan salah satu tanda daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka hidup dengan mencintai para sahabat, menolong mereka, ya, membela mereka, ya, dan mengikuti jalannya mereka di dalam beragama, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian berikutnya faedah yang bisa kita ambil yaitu i'tiqadu fadlihim wa adalatihim wa annahu khairul khalq ba'dal anbiya fala kana wa la yakunu misluhum atau mislahum. Kemudian kita meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keutamaan mereka dan keadalahannya mereka. Mereka adalah kaum yang udul, ya. Mereka adalah kaum yang memiliki keutamaan. Dan mereka adalah sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk ba'dal anbiya, setelah para nabi. Ya, setelah para nabi, khususnya setelah, ya, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul 'adzim. Ya, Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100, orang-orang yang terdahulu yaitu dari kalangan para sahabat, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan setiap siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah berikan kepada mereka, Allah janjikan mereka dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul 'adzim. Masya Allah, Masya Allah. Itu merupakan sebuah kemenangan yang paling besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak lain tidak bukan apa? Ya, mereka adalah kaum yang telah mendapatkan itu semua. Wa kadzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi tilka tazkiyah al-'azimah allati la tazkiyata misluha wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau sebagai bentuk tazkiyah, ya, rekomendasi sebuah bahwasanya ini adalah rujukan bagi kaum muslimin, seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni. Ini sebagaimana hadis Imran bin Husain, ya. Khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi setelahku itu adalah orang-orang yang berada di setelahnya, itu para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, atba'ut tabi'in. Kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa hadhil ahadits fi sahihain qala sallallahu la tasubbu ashabi falau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku, ya. Maka seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak segunung Uhud emas, ya, berinfak emas segunung Uhud, maka ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidaklah diterima, ya, infak mereka walaupun satu mud, bahkan setengahnya, tidak, ya. Maka tidak boleh mencela para sahabat, ya, tidak boleh mencela para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak satu, ya, emas segunung Uhud, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga, al-mufadalatu bainahum bihasabi ma jaa'a fi nusus, keutamaan mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika al-muallif di sini menyebutkan qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qudman summa Utsman arjahu wazirahu ay ma'nahu huma Abu Bakrin wa Umar. Wazirnya di sini maksudnya adalah Abu Bakar dan juga Umar. Wa ba'da zalika ya'ti Utsman summa Ali ila akhar ma dzakara. Ya, kemudian datang setelah Abu Bakar dan Umar yaitu Utsman dan juga Ali, sebagaimana telah disebutkan tadi. Walladhi alaihi ijma'un ahli sunnah wal jamaah anna afdala as-sahabah ala itlaqi al-asharah wal mubashshiruna bil jannah wa innama summu bidzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi hadisin wahid. Ya, jadi kenapa di sini disebutkan termasuk dengannya 10 orang sahabat? Karena memang berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan terkait orang-orang yang al-asyarah al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada Nabi SAW. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan ro'yunya, tidak. Tapi tidak lain tidak bukan Nabi SAW itu berbicara dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan mereka itu karena Nabi menyebutkan dalam satu hadis khusus, ya. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah ila akhir aw kama qala. Ya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan seterusnya. Wa humul ladzina dzakarahumul muallif rahimallahu taala dzakarul khulafa dzikrul khulafa al-arba'ah summa dzakarul baqiyah alladzina hum
as-sittah tatimmah al-asyarah, ya. Jadi disebutkan di sini itu berdasarkan keutamaan. Kemudian setelahnya juga berdasarkan struktural daripada khilafah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian disebutkan summa dzakral baqiyah alladzina hum sittah tatimma al-asyara. Disebutkan 6 daripada sisanya yang menjadi pelengkap, penyempurna daripada hadis ini. Ya, siapa tadi? Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, Ubaidah ibn Jarrah, dan juga apa? Az-Zubair ibn Awam. Ya, ini 6 daripada sisa 4 yang telah disebutkan tadi daripada khilafah yang 4. Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, Amr Fihr yaitu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan juga Az-Zubair ibn Awam. Ya, kulluhum min Quraisyin wa kulluhum minal muhajirin. Setiap dari mereka itu seluruhnya dari kalangan, ya, kabilah Quraisy, dan mereka itu adalah kaum muhajirin, ya, kaum daripada al-muhajirin. Dan setelah, ya, apakah ada selain daripada orang-orang yang disebutkan di dalam 10 orang yang telah dijamin surga oleh Nabi SAW? Ada. Itu tadi yang telah disebutkan, ya, yaitu Ba'dal Asyarah, yaitu Ahlu Badr. Mereka adalah orang-orang yang ikut serta di dalam peperangan Badr, ya, perang Badr. Wa kanu, ya, bid'ah wa salasami'ah minas sahabatil akhyar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang ikut serta di dalam perang Badr ini, mereka berjumlah sebanyak 300-an orang, ya, salasami'ah, dari kalangan para sahabat yang terpilih, ya, 300 orang. Summa ba'dahum, kemudian setelahnya ada para sahabat lainnya, ya, yang mereka disebut dengan ahlu Uhud pada perang Uhud, ya, wa kanu sab'amiyah minas sahabat, dan mereka ada 700 orang, ya, 700 orang. Kemudian setelahnya atau momen lainnya para sahabat yang kita kenal, yang kita ketahui pada momen-momen besar mereka, itu diantaranya adalah ahlu bai'atir ridwan, ya, yang disebut dengan bai'atur ridwan, ya, bai'at ridwan. Wa kanu alfan wa arba'mi'ah, dan mereka banyaknya itu sekitar sejumlah, ya, 1400-an para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi banyak, ya, bukan hanya sekedar 10 orang yang dijamin surga maka lainnya tidak, bukan seperti itu, ya. Kemudian adapun dari kalangan sahabiat, ya, yang memiliki keutamaan di antara mereka secara yang disepakati itu ada 3. Secara yang disepakati keutamaan mereka itu ada 3 secara khusus, yaitu Aisyah, kemudian juga Khadijah, dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ada Aisyah, ada Khadijah, istri pertama Nabi SAW, kemudian juga ada Fatimah, putri daripada Nabi SAW. Kemudian keutamaan yang kita dapati atau faedah yang kita dapati terkait sahabat berikutnya adalah, ya, menyebutkan kebaikan mereka dan juga memuji mereka, ya, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi tidak hanya menyebutkan kebaikan mereka, tidak hanya memuji mereka, tapi juga apa? Ikut serta di dalam menyebarkan kebaikan mereka, ya, ikut serta menyebarkan kebaikan mereka. Sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud di dalam baitnya, wa qul khairu qaulin fi sahabati kullihim wa la taqta'annan ta'ibu tajrahu. Janganlah dan katakanlah kebaikan pada para sahabat seluruhnya, dan janganlah Anda itu menjadi tukang mencela dan juga mencerca para sahabat. Kemudian berikutnya, seseorang itu dia wajib untuk ridho kepada para sahabat, ad-du'a, mendoakan mereka, wal istighfar lahum, dan juga memintakan ampunan kepada mereka, kepada para sahabat, ya. Ridho kepada setiap keputusan dan, ya, pilihan mereka. Kemudian juga tidak ada rasa jengkel di dalam hati kita, ataupun terbesit kebencian, ataupun bahkan sampai mengesankan buruk, dan juga benar-benar, ya, menilai buruk mereka. Dan juga kita berdoa dan juga memintakan ampunan kepada para sahabat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya,
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, dan orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat, ya, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga terhadap, ya, saudara-saudara kami yang mereka itu telah lebih dahulu mendahului kami di dalam keimanan. Sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum jazakumullahu khair, adalah senantiasa mendoakan untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk apa? Saudara-saudaranya kaum muslimin. Ini adalah sifat Ahlus Sunnah. Sehingganya heran sekali kalau bila mana orang itu terdapat padanya hasad, ya, tapi dia tidak apa? Tidak menepikannya. Justru hasad itu dinikmati oleh dia. Sehingga itu akan berefek menjadi apa? Pemecah belah dan juga apa? Kekisruhan di dalam kaum muslimin, di dalam barisan kaum muslimin. Dia dapati hasad pada hatinya, pada dirinya, tapi dia tidak menafikan itu. Justru dia nikmati itu hasutan syaitan. Ya, ini sangat bertentangan dengan sifatnya orang-orang yang beriman, yang mereka disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta untuk mereka diampuni dosa-dosa mereka, dan juga kepada saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu di dalam keimanan. Ya, mendoakan kaum muslimin, berhusnuzon kepada mereka, ya. Kemudian juga apa? Memintakan ampunan kepada mereka. Ya, ini sifatnya orang-orang yang beriman. Ya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra, di antara sebab-sebab terjadinya, ya, apa namanya, permusuhan, persengketaan, pertikaian, ya, itu adalah hasad di antara kaum muslimin sendiri. Hasad di dalam diri-diri mereka. Apalagi hasadnya terhadap urusan duniawiyah, ya, subhanallah. Ini hal ringan sekali, yang sangat hina, ya. Hasad terhadap urusan dunia kepada saudaranya kaum muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian berikutnya yaitu bugdu man yubghiduhum wa bi ghairil khair bi dzikrihim wa mu'adatuhu fillahi azza wajalla. Membenci dan juga memusuhi setiap siapa saja yang membenci dan memusuhi para sahabat. Ini disebut dengan al-wala wal bara. Kita diajarkan tentangnya al-wala al-bara, ya. Berwala kepada orang-orang yang beriman dan juga bara'ah kepada, ya, ahlu syirik wal kufur, ahlu tandid wal ilhad, ya, ahlul bid'ah wal dalal, dan setiap siapa saja menyelisihi daripada syariat, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, ausaku ural iman, ya, iman itu cabang apa namanya, uraian iman itu akan terputus, tali keimanan itu akan terputus satu persatu, ya. Kemudian disebutkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci itu semuanya dibangun di atas karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita membenci seseorang, memusuhi, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tidaklah kita mencintai mahabbah nusrah, ya, menolong, memberikan kecintaan, loyalitas, pertolongan, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati, ya, pada dirinya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, mendakwahkan tauhid, ya, menjaga tauhid, ya, dan tidak ridho, ya, ketauhidan itu terangkat atau terhilangkan dari dirinya dan juga dari saudaranya, tidak ridho. Itu bukan sifat ahli tauhid, ya. Dia tidak akan ridho, ya, terhadap penyimpangan tauhid yang menimpa dirinya dan juga saudaranya, tidak akan ridho. Tape, anak-anak kucing ini, ya. Kemudian berikutnya juga barakallahu fikum asyuhud lahum birahmatillahi wa jannatihi jumlatan wasyuhud, ya, ta'inan liman uyina fin nusus. Kita memberikan persaksian secara muayyan terhadap para sahabat dengan
kasih sayangnya Allah dan juga surganya, bahwasanya mereka mendapatkan keampunan dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan secara muayyan terhadap siapa saja yang sudah ditakyin berdasarkan nusus, ya, berdasarkan dalil-dalil bil adillati syar'iyyah, ya, an nashhada lis sahabat fil jumlah annahum min ahli rahmatillah wa jannatihi wa nashhada ta'yinan fanu'ayyinu fanaqulu fulan aw fulan innahu fil jannah idza sabata hadza fin nusus. Jadi semuanya kembali kepada dalil. Kalau memang dalil menyebutkan secara personal fulan dan fulan itu berada di surga, maka kita akan mempersaksikannya, tidak mempertentangkannya. Ini sifat Ahlus Sunnah, tunduk kepada dalil, ya, ittiba kepada dalil. Bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang mendapatkan keampunan dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam tadi, ya, surat At-Taubah 100. Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannah tajri tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya. Kemudian idzan alaina an na'taqida anna sahabata fil jumlati min ahli jannati summa ta'yinu mawqufun ala subutid dalil la nu'ayyinu illa man ja'a fi haqqihi dalil wa min dzalika al-asyara al-mubashshiruna bil jannah wa min dzalika Bilalun radhiyallahu anhu wa min dzalika Abdullah ibn Salam wa min dzalika Uqasyah ibnu Muhsin. Ya, jadi kita benar-benar, ya, mengikuti dalil. Kapan saja dalil membicarakan tentang person-person dari para sahabat, ya, memuji mereka, mempersaksikan mereka dengan kebaikan, ya, Allah menyebutkan mereka dengan surga, nabinya juga demikian, maka kita juga mempersaksikan mereka sebagaimana datangnya dalil. Ya, termasuk di antaranya Bilal bin Abi Rabah. Kemudian juga Abdullah bin Salam ataupun Uqasyah ibn Muhsin. Wa fi haqqihim ahadits khassah fa inna nushbituha li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar bidzalik. Terutama secara khusus terhadap 10 orang yang telah kita sebutkan tadi, berdasarkan hadis secara khusus, ya, kita mempersaksikan demikian karena Nabi SAW telah menyebutkan, mengkhabarkan dengan seperti itu. Ya, tidak kita bagaimanakan, tidak kita bantah, tidak kita akal-akali dan seterusnya. Nasallahu. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira as-sukut amma syajara bainahum. Ya, kita menahan diri dari berkomentar terhadap, ya, musibah atau fitnah yang menimpa mereka, yaitu perselisihan yang terjadi di antara mereka. As-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qaddarallahu wa sya'a an yakuna bainahum makana min fitnati wa qital. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, biqadrillah, ternyata di masa mereka terjadi persengketaan, perperangan, fitnah dan juga pembunuhan. Ya. Dan tugas kita adalah apa? As-sukut wa adamul khawd fi ma syajara bainahum radhiyallahu anhum ajma'in. Kita berdiam diri dan juga menghilangkan komentar pertentangan terhadap apa yang terjadi menimpa mereka dari fitnah dan juga perperangan, pembunuhan. Ya. Baik. Na'taqid annahum ma waqa'a bainahum hum, ya, baina ajr wa ajrain. Jadi kita mempersaksikan mereka, kesalahan yang terjadi pada mereka mendapatkan satu pahala. Kalau mereka benar mendapatkan 2 pahala, dan ini tidak mutlak dikhususkan kepada setiap orang. Ya. Orang-orang mutaakhirin, wallahu musta'an wal hituklan, mereka datang untuk membela para ahbar dan kubarok mereka dari kekufuran, kesyirikan akbar, pembatal Islam, dari para taugut mereka dari kalangan ulama yang disebut dengan ulama. Kata mereka itulah ijtihad, ya, sebagaimana para sahabat, kata mereka, subhanallah, sampai mereka memposisikan ulama taugut mereka itu sederajat dengan para sahabat, ya, para sahabat yang tadi jaga dengan nusus, dengan adillah, dengan dalil-dalil, disamakan dengan para ulama mereka yang tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Sehingga kata mereka, kalaupun mereka itu terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan akbar, pembatal Islam, kata mereka itu adalah ijtihadnya mereka, para ulama, ya.
Kata mereka ijtihad di dalam kekafiran, ijtihad di dalam kesyirikan akbar, ijtihad di dalam pembatal Islam dapat 1 pahala. La haula wala quwata illa billah. Ya, subhanallah. Dan tidak berlaku bagi setiap orang. Secara khusus kita bacakan ini berkaitan dengan para sahabat. Ya, kita meyakini apa yang menimpa mereka di antara mereka itu imma dia mendapatkan 1 pahala ataupun imma dia mendapatkan 2 pahala. Al-musib minhum lahu ajron. Musibah yang menimpa padanya, pada mereka itu mendapatkan ya 2 pahala. Kalau mereka itu afwan, al-musib di sini benar maksudnya ya. Al-musib ya minhum lahu ajron, yang benar dari mereka itu mendapatkan 2 pahala, wal mukhti, dan yang salah keliru di antara mereka lahu ajrun wahid, mendapatkan 1 pahala. Ya. Ini para sahabat, bukan dibawa kepada ranah umum, ya, meluas kepada para ulama-ulama, terutama mutaakhirin lagi. Iya. Yang tidak ada penjagaan, tidak ada dalil terhadap mereka, ya. Yang kita bicarakan adalah mereka itu terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan akbar, pembatal Islam, meskipun mereka punya apa? Muallafat, musannafat, sumbangsih kepada agama, memiliki karya tulis dan pengajaran, berjihad dan seterusnya. Itu semua nggak bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat itu semua. Iya. Walaupun kebaikan mereka banyak, ya, orang itu punya salah, ujung-ujungnya berputar-putar di antara apa? Kalam dan juga ro'yu, nggak lebih dari itu. Mencoba untuk apa? Mengajak manusia itu berpikir dengan kalam dan ro'yu, bukan dengan dalil, bukan. Oh, itu kan sudah berbuat baik banyak, masa iya cuma 1 kesalahan, 2 kesalahan, ya, dikatakan salah bahkan sampai dikafirkan, itu bukan dalil itu. Ya, itu orang-orang zindik, ya. Ini kan ulama besar, kok bisa antum mengkafirkannya? Ini subhanallah. Siapa antum dibandingkan Ibnu Hajar al-Asqalani? Siapa antum dibandingkan dengan An-Nawawi? Ya, siapa antum dibandingkan Ibn Taimiyah, berjihad bahkan di penjara, subhanallah. Kata siapa jihad dan penjara itu tanda kebaikan secara mutlak? Ya, la ilaha illallah. Tanda kebaikan itu adalah apa? Istiqomah di atas kebenaran, berpegang teguh dengan apa? Asar para salaf. Ya, iya. Berarti kalau yang ngomong seperti itu dari kalangan ahli ilmunya, ya berarti memang ahli ilmunya itu ahli tahrif, ahli ta'wil. Tapi kalau yang ngomong itu berdasarkan dari orang awamnya, orang-orang jahil, berarti memang mereka jahil, orang awam, karena mereka nggak ngerti persoalan itu, ya kan? Nggak pernah baca kitabnya, ya. Tahu nama person-person itu Nawawi, Ibnu Hajar, Ibn Taimiyah dan semuanya itu kecuali berdasarkan desas-desus saja yang sudah dipegangi oleh kebanyakan masyarakat, mayoritas, ya sudah, kan gitu. Meneliti bukunya nggak ngerti, ya, meneliti bukunya nggak ngerti. Ada orang itu pernah ngechat di WhatsApp, ya kan? Dia nanya, ya, Assalamualaikum Ustadz, katanya. Ana ini penuntut ilmu pemula, katanya, orang awam. Dia nanya tentang Najdiyun. Ya, dia tanya tentang Najdiyun, ujung-ujungnya dia tanya tentang Abdullah Babuten. Ya, saya kaget gitu kan. Kok orang awam itu bisa kenal Babuten? Ya. Setahu saya orang awam itu kadar minimalnya kenalnya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ya kan? Baca kitab-kitabnya paling apa? Usul Salasah, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, ya, matan daripada kitab At-Tauhid itu pun jarang. Itu sudah tingkatan yang lumayan, ya, Kitabut Tauhid. Ya paling Usul Salasah, Qawaidul Arba, Kasfus Syubuhat dan seterusnya. Kok bisa kenal daripada Abdullah Babuten, kan gitu. Iya. Secara Abdullah Babuten juga punya kitab khusus, ya kan? Al-Intisar. Dia tanya apakah Abdullah Babuten itu masih selamat, ya selamat dari kalangan Najdiyun. Ya, Abdullah Babuten itu nggak selamat, sama saja. Seluruh Najdiyun itu sama saja, ya. Lawang dia tahu, ya kan? Dia tahu disebutkan dalam Al-Intisar bagaimana penyimpangan dan kufriyat Nawawi. Kemudian disebutkan juga di apa itu? Ketika disebutkan tentang Ibn Taimiyah yang menyelisihi asarnya para salaf, ini Abdullah Babuten yang nyebutin, ya. Bukan kaleng-kaleng gitu kan, bukan dai-dai yang dilabeli ustadz di zaman sekarang itu, bukan. Ini yang ngomong Abdullah Babuten, ya. Jadi dia membongkar secara tidak langsung, secara tidak, ya, membongkar daripada
bagaimana kesesatan penyimpangan daripada tokoh-tokoh tersebut. Ya, An-Nawawi disebutkan, ya, sampai dengan kita tahu tentang kitabnya Raudhatut Thalibin, ya, di antaranya Abdullah Abu Butan yang nyebutin kufriyatnya An-Nawawi, ya. Kemudian juga Ibn Taimiyah, bagaimana mauqifnya Ibn Taimiyah, kesimpulan secara, ya, analisisnya Abdullah Abu Butan secara ringkas, ya, kalau Ibn Taimiyah telah menyelisihi ijma'nya para salaf di dalam persoalan Jahmiyah. Tiba-tiba orang belakangan itu selalu bikin rusuh saja, ya, ingin mencoba memadankan, mencampur adukan, kan gitu, ya kan, mencampur adukan, dipadankan, pokoknya dicampur-campur, ya. Nah, meskipun begitu Abdullah Abu Butan pun nggak berpihak kepada Ahlus Sunnah, cuma membongkar saja, ya, istilahnya apa, standar ganda seperti itu, ya, standar ganda. Dia berfokus kepada Abdullah ibn Jirjis, Daud ibn Jirjis, Daud ibn Jirjis. Ketika membongkar Daud ibn Jirjis, disebutkan itu tadi Nawawi, kemudian di tempat lain tentang Ibn Taimiyah, syekhnya, ya, syekhnya para Najdiyun, ya kan. Kenapa dia fokuskan kepada Daud ibn Jirjis? Karena Daud ibn Jirjis adalah musuh bersamanya orang-orang Najd, ya, pada saat itu. Kalau Ibn Taimiyah, kalaupun An-Nawawi, bagaimana mungkin dia bisa untuk memusuhi? Nggak punya kemampuan, dia nggak punya keberanian. Akhirnya dia cukupkan dengan apa? Menyebutkan kufriyat-kufriyatnya saja. Nah, itu udah cukup menjadi pelajaran untuk kita, ya, untuk kita pelajaran. Kalau memang ternyata tokoh-tokoh tadi memang kufur, ya, kufur, bukan ulamanya umat Islam, seperti itu. Jadi akal itu dipergunakan untuk apa? Cerdas, seperti itu, ya, cerdas. Tidak bodoh seperti Khawarij, ya, tidak bodoh seperti Khawarij, ya. Jadi ini khusus kepada para sahabat. Kesalahan mereka mendapatkan 1 pahala, dan jika pun mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Iya. Dan bukan berarti ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij dapat 1 pahala. Ya, karena di sisi Khawarij itu tidak ada para sahabat, ya, ikhwah. Ini terkhusus juga Khawarij di Nahrawan pada saat itu ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi ada apa yang terjadi pada perang Siffin, perang apalagi tuh, ya, antara Ali dan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah, itu mereka semuanya dapat 1 pahala dan 2 pahala, ya. Adapun secara khusus di Nahrawan dengan sekte Khawarij, itu mereka tidak dapat pahala. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW, ya, keluar daripada anak panah, ya, tidak tepat sasarannya. Yang merukuna minas saham, ya, yang merukuna saham minar ramiyah, kata Nabi SAW, ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW juga berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan idza dzukira ashabi faamsiku, apabila disebutkan terkait tentang sahabatku, maka tahanlah diri kalian dari berkomentar tentang mereka, ya, kecuali ketika dibacakan secara khusus, dibacakan tentang sirahnya mereka, ada kesalahan dan seterusnya, itu tidak mengapa, tapi bukan menjadi untuk kita berkomentar buruk, karena yang namanya mereka itu adalah manusia biasa. Ada kesalahan, ada kebenaran pada mereka, pada para sahabat, ya, tanda kutip para sahabat, bukan secara umum meluas kepada selain para sahabat, tapi secara khusus pada para sahabat, ya. Ada mereka kesalahan dan juga kebenaran. Mereka dapat 1 pahala bila salah dan 2 pahala ketika mereka benar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, ya. Wa adalahum jannah tajri, ya, min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya, itu terkait dengan pembahasan kita di dalam materi tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Kita akan masuk ke dalam persoalan daripada takdir, ya, terkait takdir. Masya Allah, ini antara Qadariyah Jabariyah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, mudah-mudahan antum sabar terus mengaji. Ya, kita baca kitab para ulama insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.